Halo semuanya, halo Bapak dosen yang terhormat, selamat pagi. Kami dari kelompok 9. Di video ini, kami akan mempresentasikan kalimat berkuantor. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Widyandika, kelas 2C Teknik Informatika dengan NPM 191063170178. yang kedua, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fatur Ramdhani, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa, jurusan Teknik Informatika, dengan NPM 1916311700176. dan yang ketiga, perkenalkan, nama saya Firmando Parulian Situmorang dengan NPM 19106311700185 dari kelas Teknik Informatika 2C. Baik, selanjutnya sebelum kita melanjutkan materi, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari nanti terhadap bab-bab yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama yaitu predikat dan kalimat berkuantor. Yang kedua, kuantor universal. Yang ketiga, kuantor eksistensial. Yang keempat, kuantor ganda. Predikat dan kalimat berkuantor. Kuantor adalah kata-kata yang menunjukkan berapa banyak kuantitas elemen yang dibutuhkan agar predikat menjadi benar. Mengikut sertakan jumlah atau kuantitas objek yang terlibat di dalamnya. Predikat menunjuk pada bagian kalimat yang memberi informasi tentang subjek. Kalimat tidak lengkap, lebih tebal dari tebal kamus. Subjek buku ini ke substitusi ke lebih tebal dari kamus. Predikat kalimat yang memerlukan subjek. Predikat lebih tebal dari kamus untuk menyatakan perlunya substitusi subjek atau yang tidak diketahui, maka perlu fungsi pernyataan P dalam kurung X. Fungsi pernyataan P dalam kurung X, suatu kalimat terbuka di dalam semesta pembicaraan atau eksplisit atau implisit. Kuantor universal dalam kurung universal quantifier. Kuantor universal menunjukkan bahwa setiap objek dalam semestanya mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya. Kita dapat meletakkan kata-kata untuk semua atau untuk setiap X di depan kalimat yang terbuka mengandung variabel X untuk menghasilkan kalimat yang mempunyai suatu nilai kebenaran. Nilai X ditentukan berdasarkan semesta pembicaranya. Kuantor universal disimbolkan dengan huruf A terbalik. Bisa juga kita sebut dengan untuk semua atau untuk setiap. Kuantor universal mengindikasikan bahwa sesuatu bernilai benar untuk semua individualnya. Perhatikan kalimat di bawah ini. Semua gajah mempunyai belalai. Maka, jika predikat mempunyai belalai diganti dengan simbol B, dapat ditulis G dalam kurung X
implikasi B dalam kurung X dapat dibaca jika X adalah gajah, maka X mempunyai belalai. Tetapi kalimat di atas belum berupa kalimat berkuantor, karena kalimat di atas belum memuat kata semua. Untuk itu perlu ditambahkan sebuah simbol kuantor universal sehingga menjadi untuk semua X dalam kurung GX implikasi B dalam kurung X. Jadi sekarang dapat dibaca untuk semua X, jika X adalah gajah, maka X mempunyai belalai. Seperti itu. Kita lanjut. Pernyataan-pernyataan yang berisi kata semua atau setiap atau kata lain yang sama artinya mengindikasikan adanya pengkuantifikasian secara universal, maka dipakai kuantor universal. Dalam bahasa Inggris, misalnya, untuk orang ada kata every people, all people, anybody, each people, dan lain-lainnya. Misalnya jika diketahui dengan pernyataan logika, setiap mahasiswa harus belajar dari buku teks. Jika ingin ditulis dalam logika predikat, maka ditentukan misal B untuk harus belajar dari buku teks, sehingga jika ditulis B dalam kurung X, berarti X harus belajar dari buku teks. Kata setiap mahasiswa mengindikasikan bernilai benar untuk setiap X, maka penulisan yang lengkap adalah untuk semua X dalam kurung untuk semua X, BX dibaca untuk setiap X, X harus belajar dari buku teks. Akan tetapi notasi di atas belum sempurna karena X belum menunjukkan mahasiswa, maka harus lebih ditegaskan dan sebaiknya ditulis. Untuk semua X, M dalam kurung X implikasi B dalam kurung X dibaca untuk setiap X jika X mahasiswa, maka X harus belajar dari buku teks. Sebelum kita membuat pernyataan, kita mempelajari dulu langkah-langkahnya. Langkah melakukan pengkuantoran universal. Perhatikan pernyataan berikut ini. Untuk semua mahasiswa harus rajin belajar. Untuk melakukan perkuantoran universal pada pernyataan tersebut, maka dilakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, carilah lingkup dari kuantor universalnya, yaitu jika X adalah mahasiswa, maka X harus rajin belajar. Selanjutnya akan ditulis mahasiswa dalam kurung X implikasi harus belajar X. Berilah kuantor universal di depannya. Untuk semua X, mahasiswa X implikasi harus rajin belajar. Ubahlah menjadi suatu fungsi. Kuantor X M dalam kurung X implikasi B dalam kurung X. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Semua tanaman hijau membutuhkan air untuk tumbuh. Jika X adalah tanaman hijau, maka X membutuhkan air untuk tumbuh. Tanaman hijau dalam kurung X implikasi membutuhkan air untuk tumbuh dalam kurung X. Dapat dituliskan untuk semua X
tanaman hijau dalam kurung X, implikasi A dalam kurung X. Contoh kedua, semua artis adalah cantik. Jika X adalah artis, maka X cantik, artis dalam kurung X sama implikasi cantik dalam kurung X dapat dituliskan dalam sebuah fungsi, yaitu untuk semua X dalam kurung A X implikasi C dalam kurung X. Oke, selanjutnya kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial menunjukkan bahwa di antara objek-objek tertentu dalam semestanya, paling sedikit ada satu objek yang memenuhi sifat kalimat yang menyatakan. Kita dapat meletakkan kata-kata terdapat beberapa X bersifat paling sedikit ada satu X di depan kalimat terbuka yang mengandung variabel X. Kuantor eksistensial disimbolkan dengan huruf dengan angka 3 terbalik, atau bisa kita baca dengan beberapa, terdapat, atau ada. Kuantor eksistensial mengindikasikan bahwa sesuatu kadang-kadang bernilai benar untuk individualnya. Dalam bahasa Inggris, penggunaan kuantor eksistensial dapat ditunjukkan dengan penggunaan kata-kata some, trees, at last one, dan kata-kata lain yang sama artinya. Coba perhatikan kalimat berikut ini. Ada pelajar yang memperoleh beasiswa prestasi. Untuk melakukan pengantoran eksistensial pada pernyataan tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Carilah scope dari kuantor eksistensialnya, yaitu ada X yang adalah pelajar dan X memperoleh beasiswa prestasi. Selanjutnya dapat ditulis pelajar dalam kurung X konjungsi memperoleh beasiswa prestasi X. Berilah kuantor eksistensialnya di depannya. Beberapa pelajar dalam kurung X konjungsi memperoleh beasiswa prestasi X. Ubahlah menjadi suatu fungsi. Beberapa pelajar P dalam kurung X konjungsi B dalam kurung X. Contoh berikutnya, beberapa orang rajin beribadah. Jika ditulis dengan menggunakan logika predikat, maka ada X yang adalah orang dan X rajin beribadah. Dapat ditulis seperti ini. Contoh yang kedua, ada binatang yang tidak mempunyai kaki. Terdapat X yang adalah binatang dan X tidak mempunyai kaki. Dapat ditulis fungsi sebagai berikut. Beberapa X B dalam kurung X konjungsi negasi K dalam kurung X. Selanjutnya, kuantor ganda. Domain atau semesta pembicaraan penafsiran kuantor sangat penting untuk menentukan jenis kuantor yang akan digunakan serta mempengaruhi penulisan simbolnya. Lihat contoh berikut. Setiap orang mencintai Yogyakarta. Selanjutnya dapat ditulis simbolnya dengan logika predikat seperti ini. Simbol tersebut dapat dibaca untuk semua Y mencintai Yogyakarta. Persoalan yang terjadi adalah domain penafsiran seseorang untuk Y bias berbeda-beda.
Ada orang yang menganggap Y adalah manusia, tapi mungkin orang lain menganggap Y bisa makhluk hidup apa saja. Misal ayam, bebek, bahkan mungkin Y bisa menjadi benda apa saja. Tentu saja, domain penafsiran semacam ini kacau karena yang dimasukkan pasti hanya orang atau manusia. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa domain penafsiran hanya orang, penulisan simbol harus diperbaiki seperti berikut. Seperti ini. Dan dapat dibaca, untuk semua Y, jika Y adalah orang, maka Y mencintai Yogyakarta. Untuk meniru simbol yang tepat memang harus menempatkan terlebih dahulu domain penafsiran, karena domain penafsiran sangat mempengaruhi penulisan dan sekaligus menghindari terjadinya ambiguitas. Contoh domain penafsiran yang bersifat umum antara lain manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bilangan prima, bilangan asli, dan sebagainya. Masih banyak yang lainnya yang nantinya akan menggunakan kuantor universal. Akan tetapi, jika tertentu saja atau tidak semuanya, bisa beberapa manusia atau manusia saja akan memakai kuantor yang berbeda, yaitu kuantor eksistensial. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana jika ada dua kuantor yang berbeda pada suatu penulisan simbol yang berasal dari suatu pernyataan. Apakah domain penafsirannya juga akan berbeda-beda atau sama? Perhatikan contoh berikut. Setiap orang dicintai oleh seseorang. Dengan notasi simbol logika predikat akan ditulis seperti berikut. Lihat dulu simbol dan predikatnya. Yang dapat dibaca, untuk semua X terdapat Y di mana Y mencintai X. X dan Y sebenarnya menunjukkan domain penafsiran, yaitu orang. Pada simbol tersebut ternyata dibedakan. Penulisan tersebut lebih baik lagi jika memakai variabel yang sama. Maka pernyataan di atas secara lengkap dapat ditulis untuk semua X dalam kurung OX implikasi beberapa X O dalam kurung Y konjungsi C Y, X. Sekarang perhatikan contoh penulisan pernyataan berikut jika menggunakan angka atau bilangan. Perhatikan ya kursor saya. Untuk semua X berapa real, dan untuk semua Y berapa real X misalkan, dan dapat dibaca untuk semua bilangan real X dan semua bilangan real Y dapat benar. X plus Y sama dengan Y plus X. Sekarang perhatikan jika pengkuantoran ternyata melibatkan dari suatu jenis kuantor dengan contoh pernyataan berikut. Terdapat bilangan positif X demikian sehingga untuk semua bilangan positif Y berlaku Y lebih dari X tanda kutip lebih kurang dari Y. Pernyataan di atas dapat ditulis beberapa X untuk semua Y setengah kurung Y. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kuantor universal dan kuantor eksistensial diperlakukan sebagai perangkai unary, dan kuantor juga memiliki urutan lebih tinggi dibandingkan dengan perangkai binary. Selanjutnya, H dalam kurung X sama dengan X hidup, M dalam kurung X sama dengan X mati. Untuk semua H dalam kurung X disjungsi M dalam kurung X dibaca untuk semua X hidup atau mati, akan tetapi jika ditulisnya seperti ini,
maka dibaca untuk semua X hidup atau X mati. Pada X mati, X terhubung dengan kuantor universal yang terhubungnya hanya X hidup. Sekali lagi, perhatikan penulisan serta letakkan tanda kurungnya. Secara umum, hubungan antara penempatan kuantor dan kuantor ganda dan adalah sebagai berikut. Perhatikan tiga fungsi berikut ini. Ini yang saya kursor. Ingkaran kalimat berkuantor ganda dilakukan dengan cara yang sama seperti ingkaran pada kalimat kuantor tunggal. Seperti ini fungsinya. Bisa dilihat. Selanjutnya, contoh yang kedua, tentukan negasi dari logika predikat berikut. Untuk semua X, beberapa Y, X sama dengan 2Y dengan domainnya adalah bilangan bulat. Untuk dibaca, untuk semua bilangan bulat X terdapat bilangan bulat Y yang memenuhi X sama dengan 2Y. Maka negasinya adalah negasi untuk semua X dalam kurung beberapa Y, X sama dengan 2Y. Dapat ditulis beberapa X untuk semua Y, X tidak sama dengan 2Y. Ada toko buah yang menjual segala jenis buah. Dapat ditulis dengan beberapa X untuk semua Y, X menjual Y. Maka negasinya negasi beberapa X untuk semua Y, X menjual Y. Untuk semua X beberapa Y, X tidak menjual Y. Dibaca, semua toko tidak menjual paling sedikit satu jenis buah. Mengubah pertanyaan ke dalam logika predikat yang memiliki kuantor ganda. Misal, ada seseorang mengenal setiap orang langkah-langkahnya. Jadikan potongan pernyataan X kenal Y, maka akan menjadi K dalam kurung X, Y, K dalam kurung X, Y. X kenal Y, jadikan potongan pernyataan X kenal semua Y sehingga menjadi untuk semua Y, K dalam kurung X dalam kurung Y. Jadikan pernyataan ada X yang X kenal semua Y sehingga menjadi beberapa X untuk semua Y, K dalam kurung X, Y. Kita sudah sampai ke puncaknya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Dan semoga bisa dimaafkan. Kami bertiga pamit. Terima kasih.